Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Roy Suryo dijerat pasal penistaan agama dan terancam 6 tahun penjara. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam pada Jumat malam, Polda Metro Jaya langsung menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Penyidik Polda Metro Jaya juga menyita sejumlah barang bukti, salah satunya akun media sosial milik Roy Suryo. Sementara terkait kondisi kesehatan Roy Suryo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan menyatakan mantan Menpora ini dalam keadaan sehat. Pemeriksaan dari tim Dokes Polda Metro Jaya disimpulkan bahwa yang bersangkutan sehat, jasmani maupun rohani, sehingga dilakukan. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka Saudara Suryo, diantaranya adalah pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, di mana dalam aturan undang-undang ini dan pasal ini pidana yang dikenakan terhadap tersangka ancamannya adalah paling lama 6 tahun. Sebelumnya Roy Suryo terseret masalah hukum dan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama karena mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit menjadi muka mirip Presiden Joko Widodo. Roy Suryo pun tidak ditahan karena mengaku sakit. Namun belakangan video Roy Suryo mengikuti acara klub mobil tersebar dan viral. Roy Suryo tertangkap kamera tertawa padahal sebelumnya jatuh sakit saat menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beberapa kali muncul ke publik dalam keadaan sakit setelah diperiksa, Roy Suryo akhirnya ditahan polisi dan ternyata dinyatakan sehat. Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Elsa Syarif, dan pelapor kasus meme stupa Candi Borobudur, Kevin Wu. Saya ke Bu Elsa terlebih dahulu. Selamat sore Bu Elsa. Ini akhirnya Roy Suryo ditahan oleh pihak kepolisian. Tapi pada saat pemeriksaan sebenarnya Roy Suryo ini sakit apa Bu? Karena ternyata dari pemeriksaan pihak kepolisian Roy Suryo dinyatakan sehat. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya sampaikan memang klien saya memang sakit. Dia menderita sakit diabetes sejak tahun 1994 dan satu keluarga itu semuanya 4 bersaudara itu sakit diabetes dan khusus untuk Pak Roy itu sakit hipertensi. Kemarin hari Kamis kemarin sebelum ke Polda untuk identifikasi itu tekanan darahnya sampai 201/100. Penggunaan penyangga leher itu untuk jangan sampai pecah pembuluh darah kalau dia tekanannya tinggi. Nah, dia dalam perawatan jalan dan kita walaupun dalam keadaan sakit, kita tetap hadir karena kita mau kooperatif. Jadi bukan sesuatu yang kepura-puraan dan orang sakit darah tinggi dan sakit diabetes itu harus dijaga setiap hari. Apalagi dia sudah menggunakan insulin 2 kali sehari. Jadi kita juga nggak mau sakit ya. Karena itu apapun yang terjadi walaupun dokter menyatakan dia harus masuk ICU, saya tidak berkenan untuk dia di ICU. Saya bilang harus hadir. Kita harus sportif apa yang terjadi kita menganut SOP dari penyidikan. Jadi mohon diluruskan bahwa ini kepura-puraan itu tidak benar karena semuanya bisa ambil kondisi riwayat sakit diabetesnya di Medistra ada dan darah tingginya ada di Siloam. Ya. Semuanya ini dari tahun 94 ya. Jadi bukan masalah-masalah kepura-puraan itu, saya menolak hal itu, tapi
ditahan itu adalah kewenangan dari penyidik. Kita tidak protes. Baik, Pak Kevin, Roy Suryo telah ditahan. Bagaimana tanggapan Anda selaku pelapor? Ya, pertama-tama saya mengapresiasi Bu Elsa dan Pak Roy karena berjiwa besar ya untuk mengikuti proses dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Tentu kami menganggap bahwa beliau ini punya jiwa besar. Kemudian yang kedua, saya pribadi dan teman-teman ketika tadi malam mendengar beliau harus ditahan, saya pribadi tidak bergembira dalam posisi seperti itu. Namun demikian ketika Pak Kabid Humas menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk menunjukkan kesamaan hukum kepada semua pihak, ini yang membesarkan hati kami. Karena sejak awal tuntutan kami juga, mohon maaf ya, karena sejak awal tuntutan kami juga adalah poin pertama mengangkat kasus ini adalah untuk menuntut kesamaan hukum kepada semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu kami merasa ini sejalan dengan apa yang kami tuntutkan selama ini. Demikian. Baik, saya ke Bu Elsa. Bu Elsa, akhirnya ini setelah ditahan, proses hukum artinya masih akan terus berlanjut. Seperti apa kesiapan dari tim kuasa hukum nanti untuk memberikan pembelaan kepada Roy Suryo? Karena saya seorang lawyer, sudah biasa saja ya. Tetapi saya perlu luruskan kepada publik bahwa klien saya bukanlah melakukan penistaan kepada agama Buddha. Karena dia bukanlah mengedit ataupun melakukan apapun terhadap patung Buddha. Dan itu sudah lebih dahulu klien saya melaporkan hal ini tentang pengeditan meme stupa ya, stupa Borobudur. Jadi jangan salah. Jadi tidak pernah melakukan apalagi berniat untuk melakukan penghinaan. Yang kita akui kesalahan adalah dia mereposting terhadap itu. Tapi tujuan mereposting itu adalah untuk menyatakan bahwa edit itu tidak benar. Jadi dibilang ambiar dan kemudian tujuannya juga membantu agama para penganut agama Buddha supaya dengan mudah dan masuk ke Borobudur. Baik. Karena harganya dinaikkan sampai 750.000. Baik, Bu dan Elsa. Inilah yang merupakan bantuan dan kita sudah laporkan lebih dahulu kepada Polda Metro Jaya terhadap orang yang mengedit. Itulah yang penghina agama, bukan kami. Ya, Bu Elsa, lalu apa penjelasan klien Anda terkait gambar viral Roy Suryo berada di acara otomotif baru-baru ini, tak lama setelah mengaku sakit, karena banyak yang menilai apakah jangan-jangan Pak Roy Suryo ini pura-pura sakit begitu, Bu Elsa? Tadi kan saya sudah jelaskan, dia dalam perawatan. Dia hanya datang saja pada rest area untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada mantan Polri Bapak Nanan Sukarna. Itu hanya 5-10 menit ya, karena orang dia sedang berduka dan sakit. Orang menghibur dia harus menunjukkan bahwa dia sehat. Buktinya dia ke Polda kan menyatakan dirinya sehat. Tapi tidak ikut touring moge loh. Dia hanya datang dengan mobil dengan asistennya dan pulang. Jadi tidak ikut touring. Jadi kadang-kadang saya harus meluruskan karena pemberitaan itu biasa dilebih-lebihkan. Ya, jadi saya terima kasih juga Pak Kevin. Kita kan sudah pernah berbicara untuk melakukan perdamaian pertemuan. Mumpung dia di luar, kita udah tahu lah niat-niat semua untuk dia memasukkan dia di dalam tahanan, kita juga udah tahu. Dan baik, kita juga Pak Kevin, tanggapannya terkait video viral ini, Pak? Melihat ya bahwa ketika penyidikan beliau di awal terkait sebagai terlapor, Pak Roy Suryo ini kan kami lihat bahwa kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.
Kemudian pemeriksaan kedua juga yang kami ketahui dari media, beliau juga keluar dari tempat penyelidikan waktu itu kan juga dalam kondisi yang kesehatannya tidak memungkinkan. Oleh karena itu, seperti yang pernah saya sampaikan, saya tentu dan kawan-kawan juga mendoakan beliau agar tetap bisa mengikuti proses ini dalam kondisi yang sehat, yang baik gitu ya. Tetapi ketika muncul video viral itu, kita bisa lihat juga tanggapan dari netizen bahwa banyak yang menyayangkan karena beliau yang dianggap dalam kondisi yang kurang sehat tetapi bisa mengikuti acara komunitas tersebut dalam kondisi yang saat itu tidak terlihat dalam kondisi yang seperti orang sakit ya. Nah ini yang mungkin dapat banyak feedback ya, banyak masukan seolah-olah beliau ini tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan gitu untuk menjalani pemeriksaan. Saya rasa kami sama pandangannya. Kami hanya berharap bahwa proses ini bisa diikuti. Kita kan sudah masuk dalam tahapan hukum saat ini. Nah, kita ikutin prosesnya. Kami juga berharap para pihak termasuk dengan Pak Roy Suryo juga sehat-sehat agar bisa mengikuti proses ini dengan baik. Saya rasa demikian. Baik, Bu Elsa, proses hukum berlanjut, jadi artinya klien Anda akan terus kooperatif ya untuk menjalani penyidikan kasus ini? Kita harus jalani, ini negara hukum. Tetapi kita mesti luruskan bahwa ini adalah perbuatan klien saya ITE saja yang dilanggar, itu reposting. Dan reposting itu menurut surat edaran Kapolri bahwa dilakukan mediasi dan mediasi ini sudah saya sampaikan kepada Pak Kevin dan juga Pak Minolasi Sebayang dan Ibu Herna Sutana untuk melakukan perdamaian. Dan karena sampai sekarang belum ada tanggapan, sehingga saya sudah mengajukan permohonan kepada penyidik untuk dapat dimediasikan untuk itu. Karena kalau surat edaran Kapolri jika sudah memberi maaf di dalam ITE, dan apalagi kita belum pernah disomasi terhadap itu, kita bisa tidak dipidana. Tapi ini saya lihat agak berbeda ya. Baik. Kalau tadi Pak Kevin bilang mau supaya sama di mata hukum, ya demikian hukum yang sebenarnya. Tapi bagi saya nggak ada masalah Pak Kevin. Kita masih tetap berharap berdamai, tapi kita bukan untuk supaya nanti perkaranya bisa dihentikan. Jangan khawatir Pak. Karena ini kita sifatnya manusia dengan manusia, kita harus lega memberikan maaf atau kita minta maaf. Itu. Baik. Jadi jangan punya prasangka yang buruk. Dan kita juga setuju waktu Pak Kevin mengatakan, ayo kita ketemu di tempat yang terhormat. Nah, kita tanya tempat terhormat di mana Pak Kevin. Baik, tanggapannya Pak Kevin silakan. Gitu loh. Jadi saya masih saya menerima. merasa juga dari pembicaraan puas klien saya ditahan, nggak apa-apa Pak. Ya, tapi kita tetap menyatakan permintaan maaf dan akan menuruti apa yang Bapak katakan bahwa kita akan berdamai dengan tempat yang terhormat. Baik, tanggapannya Pak Kevin singkat saja. Pak. Ya baik, Bu Elsa, seperti yang saya sampaikan juga di WA, saya dalam posisi yang juga masih membuka ya komunikasi. Silakan kita bisa berhubungan mengenai teknis dan detail, saya rasa bisa kita bahas lah Bu. Jadi kami juga dalam posisi yang bukan menolak, tinggal dicari waktu dan kesempatan yang pas, saya rasa. Baik. Saya rasa seperti itu sikapnya. Baik, terima kasih Pak Kevin Wu, pelapor kasus Mem Stupa, dan juga terima kasih Bu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Roy Suryo telah bergabung bersama kami di Aini Sore. Sehat selalu.